Ada seorang pemuda sedang bingung, dan ketika ditanya, dia bilang kalau dia dibawa seseorang, lalu dia tidak ingat kejadian apa-apa, dan dia kehilangan semua harta bendanya. Pemuda tersebut baru saja dihipnotis. Kira-kira apa yang terlintas oleh pikiran kalian semua jika saya menyebutnya hipnotis dan sugesti? Ini dia nalar nilur, sugesti dan hipnotis di kehidupan sehari-hari. Hipnosis menurut Wikipedia adalah suatu kondisi mental. Ini merupakan menurut state theory atau diperlakukan peran imajinatif. Ini menurut non-state theory. Orang yang melakukan proses hipnosis disebut dengan penghipnosis. Hipnosis biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnotis, yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan sugesti. Sugesti hipnotis dapat disampaikan oleh seseorang penghipnosis di hadapan subjek atau mungkin dilakukan sendiri oleh subjek. Sementara sugesti adalah memberi pengaruh atau pandangan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Akibat pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerima secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Sadarkah kamu, keseharian kita penuh dengan hipnotis dan juga sugesti? Ya, kita ambil contoh simpel. Jika kamu bekerja sebagai seorang marketing, secara tidak sadar, hampir setiap hari di dalam rutinitas kerjaan kamu melakukan perbuatan hipnosis dan juga sugesti, di mana kamu memburu atau mencari klien atau juga ya orang yang menjadi sasaran untuk bisa membeli barang-barang dari produk kamu. Nah, simple. Namun, sugesti dan hipnosis tidak seburuk yang kamu bayangkan. Sugesti dan hipnoterapi di dalam dunia kesehatan disebut hipnoterapi dan juga sugesti. Hipnoterapi berguna untuk mengembalikan ingatan orang yang amnesia, lupa ingatan, atau hipnoterapi juga bisa mengembalikan orang atau kalian lupa dengan barang, ini segala macam. Sangat banyak dalam penggunaan hipnoterapi. Kalian juga bisa menenangkan jiwa, menenangkan batin kalian dan juga hal-hal lain. Namun, sadarkah kamu kalau di kehidupan kita sebenarnya benar-benar disugesti oleh seseorang yang mengendalikan kita di belakang layar oleh 1% orang.
Hampir setiap hari kamu melihat ponselmu. Kamu melihat berbagai barang yang sangat menarik untuk kamu beli. Hampir setiap hari kamu melihat ponselmu, melihat agenda acara, melihat postingan-postingan seseorang, dan kamu juga sekali-sekali menonton film atau menonton series. Ya, series merupakan sugesti karena series dilakukan berulang-ulang, merusak pola pikir, merusak apa yang sudah kamu yakini sebelumnya. Jika kamu menonton sebuah series yang sangat panjang, dan sadarkah kamu kalau series yang kamu tonton itu bisa menghipnotismu? Ya, kita lihat saja. Mereka yang tergila-gila dengan sebuah series biasanya tidak mau kalau series yang dia tonton dihina, dicela, dia akan marah. Dia akan merasa kalau itulah yang terbaik. Atau juga orang akan merubah sifat. Jadi, apakah saya tidak menyukai series? Saya sangat menyukai anime seperti Naruto, One Punch Man, dan juga Boruto. Ya, ada banyak anime-anime yang saya gemari. Apa saya kena sugesti? Entahlah. Dulu, sebelum telenovela masuk ke Indonesia, sebelum sinetron mewarnai pertelevisian Indonesia, kita tahu kalau seorang ibu-ibu sangat mempunyai citra yang sangat-sangat baik, lembut, budi pekerti, orang yang selalu mempunyai sisi positif luar biasa. Namun setelah telenovela dan juga sinetron masuk dan ditonton oleh banyak orang di Indonesia, citra ibu-ibu menjadi emak-emak. Dan bagaimana dengan pandangan dari sisi agama ya? Indikator hipnotis dan sugesti sungguh banyak. Sugesti dan hipnotis bisa sangat mudah dan sangat-sangat gampang sekali melalui gelombang musik, melalui gelombang suara, tekanan nada, irama, dan juga hal-hal yang mungkin selalu kalian lihat dan kalian saksikan di TikTok atau juga Reels di Instagram, atau juga mungkin di aplikasi platform yang mendengar podcast ini. Namun sugesti dan hipnotis dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ya, contoh saja pemilu. Jika seseorang ingin dia menang di dalam pemilu, dia bisa menaruh baliho sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita tahu, ada perempuan yang suka mematikan mic podcast saya maksudnya, yang dia menyebarkan banyak sekali baliho dia supaya sisi atau ingatan kita hanya mengingat kepada dia. Jadi ketika kita berada di bilik dengan waktu yang tidak lama dan juga waktu yang tidak begitu sangat mepet, kita secara tidak sadar akan mencari atau melihat orang yang mungkin sering kita lihat, kita kenal, atau juga ya yang familiar mukanya. Dan itulah maksud dari baliho ibu-ibu tersebut. Iya, begitu juga mungkin dengan kasus-kasus yang
ada banyak suara-suiri di televisi. Hanya semata-mata mungkin supaya ada satu nama yang sering disebut, supaya kita mengingat nama itu. Maybe, mungkin. Pada artinya, sisi kamu sekarang pemarah, lembut, menerima pendapat orang lain, atau sangat tidak peduli dengan apa yang orang katakan, dan juga yang lain-lain. Itu merupakan hasil dari sugesti dan juga hipnoterapi oleh alam atau juga oleh seseorang yang mungkin sedang mengendalikanmu. Cobalah untuk sadar. Ingat Tuhan, rajinlah beribadah, dan beribadahlah menurut agama dan kepercayaan kamu masing-masing. Karena itulah yang bisa menyembuhkan jiwamu. Saya Hamdan. Ini dia Nalar Noise.